NIM saya 121142011190292. Saya dari kelas D. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang penyakit infark miokardium. Pertama, kita lihat apa itu infark miokardium. Infark miokardium adalah kematian jaringan miokard akibat penurunan secara tiba-tiba aliran darah arteri koronaria ke jantung atau menjadi peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba tanpa suplai yang cukup dari arteri koronaria. Yang berikut kita lihat yaitu ada apa sih penyebab dari infark miokardium. Penyebab utama dari terjadinya infark miokardium adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan oksigen di jaringan otot jantung. Kebutuhan oksigen di jaringan otot jantung yang tinggi, tetapi pasokan suplai oksigen ke daerah tersebut kurang. Otot-otot jantung membutuhkan pasokan oksigen agar dapat terus memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila aktivitas otot jantung meningkat, maka kebutuhan akan oksigen juga akan meningkat. Yang berikut kita lihat faktor risiko dari terjadinya infark miokardium. Faktor risiko di sini ada dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah, dan yang kedua faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah. Yang pertama kita lihat faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama, merokok. Yang kedua, hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol darah di atas normal. Yang ketiga, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, stres, kurang berolahraga, dan kurang mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, yaitu umur, yakni di atas 45 tahun terutama pada laki-laki. Jenis kelamin dengan risiko pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dan riwayat keluarga. Sekarang kita lihat tanda dan gejala dari infark miokardium. Tanda dan gejala dari infark miokardium yang pertama kita lihat nyeri dada, punggung, rahang dan area lain di bagian tubuh, bagian atas selama beberapa menit dan dapat hilang timbul. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, sesak di dada, berkeringat, mual, muntah, gelisah, batuk, pusing, dan detak jantung cepat. Ada juga komplikasi yang terjadi pada infark miokardium, yaitu disfungsi ventrikular, gangguan hemodinamik, shock kardiogenik, infark ventrikel kanan, aritmia pasca-STEMI, takikardia dan fibrillasi ventrikel, fibrasi atrium, aritmia supraventrikular, asistol ventrikel, bradiaritmia dan blok, komplikasi mekanik. Itu komplikasi yang terjadi pada infark miokardium. Yang berikut kita lihat pencegahan. Pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadinya infark miokardium. Yang pertama, untuk mencegah infark miokardium, kita diperlukan menjaga berat badan yang sehat, berhenti merokok, makan makanan yang sehat, seperti contohnya makanan rendah lemak dan kaya akan biji-bijian, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Yang berikut, pengobatan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Yang terakhir, pengobatan. Terapi pengobatan termasuk menerima obat atau zat, yaitu menghirup oksigen murni, obat untuk menghilangkan rasa sakit seperti morfin, aspirin, dan obat antiplatelet lainnya. Yang berikut, pelarut pembekuan atau trombolitik selama 6 jam pertama setelah serangan jantung. Di situ pasien dapat diberikan obat untuk memecah gumpalan darah di arteri koroner. Dan yang terakhir, obat penurunan kolesterol atau obat statin. Ya baik, mungkin itu saja dari saya simulasi tentang infark miokardium. Terima kasih.